Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hidayatuna. Mari mendengar Hidayatuna. Di edisi Pendidikan Islam dalam Pelukan Moderasi dan Kepungan Radikalisme yang ditulis oleh Kamim Tohari di hidayatuna.com. Membincang tentang pendidikan tidak akan pernah ada habisnya. Seolah tak memiliki ujung karena pendidikan amat dinamis. Hampir segala aspek kehidupan berkait kelindan dengan pendidikan. Tak terkecuali, nasib dalam berbangsa dan bernegara di masa mendatang akan sangat ditentukan oleh pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai moderasi di tengah kemajemukan bangsa Indonesia. Pendidikan menjadi ujung tombak dalam menanamkan moderasi, atau bahkan bibit radikalisme sekalipun. Terlebih tentang penanaman radikalisme, jamak kita ketahui praktik penanaman radikalisme di kalangan pelajar bak jamur di musim hujan, tumbuh subur di mana-mana. Sekolah, baik negeri maupun swasta, adalah tempat bagi kelompok Islam garis keras untuk menyusupkan paham radikalisme sejak dini, baik lewat pengajaran maupun lewat sebuah organisasi. Dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia, umat Islamlah yang paling bertanggung jawab. Sebab, sebagai mayoritas di tengah-tengah kemajemukan, umat Islam haruslah menunjukkan sisi keramahannya. Umat Islam harus mampu menjadi perekat, bukan penyekat. Umat Islam harus mampu menjadi pemersatu, bukan pemecah belah. Serta, umat Islam harus mampu menjadi peneduh, bukan penggaduh. Dengan demikian, kita akan menunjukkan wajah Islam yang sesungguhnya. Sebab, non-muslim itu tidak bisa membaca Al-Quran dan tidak pula memahami hadis. Non-muslim melihat Islam dari perilaku atau akhlaknya. Dengan berperilaku ramah, moderat, dan toleran, umat Islam tidak perlu sibuk mengeluarkan dalil, baik Al-Quran maupun hadis, demi menunjukkan sisi Islam itu agama yang ramah. Sebagaimana dituturkan oleh Kiai Haji Hussein Muhammad dalam bukunya Islam Tradisional yang Terus Bergerak, ia mengatakan bahwa praktik-praktik kerjasama saling menghormati antar pemeluk agama sangat populer dalam masa-masa awal Islam. Mereka saling belajar dan menimba ilmu pengetahuan. Diceritakan bahwa Maulana Jalaluddin Rumi, Sufi, dan penyair terbesar Persia memiliki mahasiswa dari beragam agama, baik dari Islam, Yahudi, Kristen, bahkan dari Zoroaster. Namun, ia memperlakukan mereka secara adil tanpa memaksa mereka untuk melakukan konversi agama, dan ketika meninggal dunia, jenazah Maulana Jalaluddin Rumi diantar oleh ribuan orang yang juga berasal dari berbagai agama. Wajib dicatat bahwa Islam adalah agama dengan misi utama rahmatan lil alamin, yakni agama yang menyebarkan kesejukan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan tidak hanya kepada pemeluknya semata, tetapi juga kepada umat lain, tak terkecuali seluruh makhluk dan alam semesta. Islam rahmatan lil alamin membuat semua nyaman dan aman, bukan membuat orang lain ketakutan dan merasa dilecehkan dan dizalimi. Umat Islam harus berperan aktif dalam menjaga keharmonisan dan keragaman bangsa Indonesia. Langkah konkretnya ialah lewat pendidikan Islam, pendidikan yang menjadi sarana yang tepat untuk menyemai kesadaran dan menjaga keharmonisan serta merawat keragaman yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan untuk bangsa Indonesia. Pendidikan Islam akan memainkan peran penting dalam upaya diseminasi nilai-nilai keramahan, kesejukan, kedamaian, moderasi, dan toleransi. Internalisasi nilai-nilai tersebut harus diimplementasikan lewat ruang-ruang kelas. Peran kontribusi inilah yang dinantikan di tengah-tengah kepungan penyebaran paham radikalisme dan intoleransi yang sifatnya masif dan sistematis. Pendidikan Islam, pendidikan yang ideal, secara spiritual akan menuntun kita ke jalan yang benar. Secara kebangsaan, pendidikan Islam akan menunjukkan sisi kemanusiaan. Oleh karenanya, pendidikan Islam harus menjadi role model
bagi pendidikan umum. Pendidikan Islam harus mampu menjawab segala permasalahan yang tengah dihadapi saat ini. Pendidikan seharusnya bukan lagi dipahami sebagai upaya mengubah yang belum tahu menjadi tahu, belum bisa menjadi bisa, dan dari kegelapan menuju ketercerahkan. Lebih daripada itu, puncak pendidikan ialah learn to live together. Mampu menjadikan seseorang hidup berdampingan dengan manusia lainnya secara harmonis. Rasa saling peduli dan sikap toleransi yang kesemuanya itu bisa didapatkan dalam praktik pembelajaran di pendidikan Islam. Perlu diketahui, orang dengan pendidikan yang tinggi sekalipun tidak menjamin akan berpihak pada kebenaran. Begitupun dengan kelompok radikalisme dan intoleransi. Mereka bukannya tidak berpendidikan sama sekali, bahkan rata-rata mereka berpendidikan tinggi. Hanya saja pemahaman Islamnya yang bermasalah. Hingga tak memiliki kepedulian dengan sesama, intoleransi dan radikalisme yang arah ekstrimnya menjadi teroris. Celakanya, itu semua dilakukan atas nama membela agama Islam. Seketika saya teringat pesan Gusmus yang berbunyi, yang menghina agamamu tidak merusak agamamu, yang merusak agamamu lah yang justru perilakumu yang bertentangan dengan ajaran agamamu. Sejatinya, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Ditjen Pendidikan Islam sudah menerbitkan sebuah buku panduan untuk sekolah baik jenjang dasar hingga atas. Buku berjudul Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam ini sebenarnya layak dibaca, dikaji, dan dijadikan acuan dalam penerapan pembelajaran tentang moderasi beragama. Namun pada kenyataannya, banyak guru yang tidak tahu. Kalaupun tahu, belum tentu paham betul apa itu moderasi beragama, sehingga yang terjadi ialah nirpemahaman dari pelajar kaitan wacana moderasi beragama. Disinilah pentingnya membekali guru dengan materi-materi moderasi beragama sekaligus pelaksanaannya di sekolah. Agar para guru mampu memberi pembelajaran tentang moderasi beragama yang tepat, baik dan benar kepada pelajar. Mengingat, buku tersebut hadir sebagai respons dan jembatan untuk meluruskan pemahaman yang sempit yang mengarah pada sikap dan ekspresi keagamaan yang konservatif. Dengan demikian, pendidikan Islam akan benar-benar mampu mencetak pelajar Islam yang rahmatan lil alamin. Sebab, hakikat terbesar Islam rahmatan lil alamin ialah kesejukan, kedamaian, dan persaudaraan. Bukan yang ontran-ontran, sama sekali bukan yang menang-menangan dan menyalah-nyalahkan. Jadi, penanaman nilai-nilai moderasi beragama dan mempraktikkannya di tengah masyarakat yang majemuk ini bukan lagi semata-mata impian belaka. Dengan demikian, pendidikan Islam mampu menjadi bagian yang memberikan kontribusi positif. Kontribusi yang dimaksud ialah terhadap pembinaan sikap moderasi para pelajar dan mahasiswa. Sebab, mereka-merekalah yang kelak akan menjadi agen moderasi beragama serta pemimpin dengan sikap moderat. Sebab, kaum muslimin yang paling mampu memimpin tanpa memberangus hak-hak beragama mereka yang keyakinannya berbeda. Terima kasih telah mendengar Hidayatuna. Mari mendengar Hidayatuna bersama Candela. Sampai jumpa di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.